Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 8, kami di sini akan membahas tentang keterampilan menjelaskan tabel, grafik dan gambar. Yang kami hormati dosen pengampu pada kuliah Berbicara Efektif, Ibu Ernalinda SPD MHum PhD dan Ibu Arnov Tritika MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama anggota dari kelompok 8. Ada saya, Sabrina Kela Anjani sebagai moderator. Ada Siti Fatima Zahra Muklis, Renzi Herviani, Reza Nelly Septiani, Safira. Baik, untuk pengertian tabel, grafik dan gambar akan dibawakan Renzi. Kepada Renzi dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian tabel. Tabel adalah kumpulan data terkait yang disimpan dalam format yang terdiri dari kolom dan baris. Tabel biasanya dibuat dalam bentuk bilangan maupun kata-kata dalam urutan tertentu. Selain itu, tabel juga terdiri atas beberapa kolom dan baris dengan garis pemisah, agar pembaca lebih mudah memahaminya. Isi data yang disajikan pada tabel dituliskan dalam kolom dan baris yang tersedia. Pengertian grafik adalah suatu rangka untuk membentuk objek visualisasi tabel. Tabel yang terdiri dari angka-angka dapat disajikan atau dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar, bisa dalam berbentuk garis, lingkaran, batang, dan lainnya. Selain itu, grafik dapat juga diartikan sebagai gambaran dari pasang surutnya suatu keadaan atau data yang ada dengan garis ataupun gambar. Grafik memberikan gambaran perbandingan atau gambaran asosiasi antara dua atau beberapa variabel, serta menyusun dan disyaratkan serta melaporkan hubungan antara data statistik dengan bagian-bagian yang secara komprehensif, pada, singkat, dan sederhana. Yang ketiga adalah pengertian gambar. Gambar adalah sebuah perpaduan titik, garis, bidang, dan warna yang berguna untuk mencitrakan sesuatu. Di sekitar kita saat ini banyak terdapat gambar-gambar, yaitu seperti pada komik, buku cerita, dan lain sebagainya. Gambar juga bisa menjadi sebuah ekspresi perasaan pembuatan. Seorang yang gemar menggambar biasanya menunjukkan ekspresi perasaan yang ia buat. Oleh karena itu, gambar juga termasuk karya seni yang membutuhkan keahlian khusus untuk menghasilkan sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Baik, untuk jenis-jenis tabel, grafik dan gambar akan dibawakan oleh Safira. Kepadanya kami persilahkan. Jenis-jenis tabel. Jenis-jenis tabel itu ada tabel referensi, tabel ikhtisar, tabel umum, dan tabel distribusi. Yang pertama ada tabel referensi atau referensi tabel. Tabel referensi mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan jenis tabel yang lain, yaitu tabel ini memuat seluruh data. Di dalam tabel ini terdapat banyak data yang diperincikan dan disusun dengan rapi untuk keperluan referensi. Yang kedua ada tabel ikhtisar atau summary tabel. Tabel ikhtisar sering dikenal dengan istilah tabel naskah atau text table. Data yang terdapat pada tabel ini biasanya bersumber dari tabel referensi atau didasarkan pada tabel ikhtisar lainnya. Yang ketiga ada tabel umum. Tabel umum adalah jenis tabel yang di dalamnya terdapat seluruh data hasil dari definisi, penelitian, atau variabel hasil penelitian. Yang keempat ada tabel distribusi. Tabel distribusi merupakan jenis tabel yang mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok dan menunjukkan jumlah data atau frekuensi pada tiap-tiap kelompok tersebut. Atau dengan kata lain, tabel frekuensi dapat diartikan sebagai suatu tabel yang banyaknya kejadian atau frekuensi atau case didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok atau kelas-kelas yang berbeda. Jenis-jenis grafik. Jenis-jenis grafik itu ada grafik batang, grafik garis, dan grafik lingkaran. Yang pertama, grafik batang. Grafik batang atau histogram adalah jenis grafik yang digunakan untuk menekankan perbedaan tingkat nilai dan beberapa aspek. Grafik ini merupakan jenis grafik yang paling sederhana. Grafik ini juga sangat mudah untuk dipahami. Selain itu, grafik ini juga hanya menggambarkan data dalam bentuk batang. Yang kedua, ada grafik garis. Grafik garis adalah jenis grafik yang umumnya digunakan untuk menggambarkan suatu perkembangan atau perubahan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah jenis grafik yang merupakan penyajian dari data statistik dengan menggunakan gambar yang berbentuk lingkaran atau gambaran naik turunnya data
berupa lingkaran untuk menggambarkan persentase dari nilai total atau nilai keseluruhan. Jenis-jenis gambar. Jenis-jenis gambar ini ada gambar bentuk, gambar ekspresif, gambar dekoratif, gambar konstruktif, dan gambar ilustrasi. Yang pertama, gambar bentuk. Gambar bentuk adalah menggambar dengan meniru objek gambar nyata atau realistis yang ada di alam atau benda buatan. Yang kedua, gambar ekspresif. Gambar ekspresif adalah gambar yang dibuat secara bebas berdasar pada imajinasi, persepsi, dan penafsiran penggambar pada objeknya. Gambar ini kerap dicirikan dengan bentuk yang dilebih-lebihkan atau didramatisir, atau bahkan bentuk yang direduksi hanya esensinya. Yang ketiga, gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang berpedoman pada pola-pola atau motif tertentu. Pola tersebut berupa ragam hias yang telah mengalami proses stilasi atau deformasi yang digambarkan secara berulang-ulang. Konsep utama dari gambar ini adalah menghias. Yang keempat, gambar konstruktif. Gambar konstruktif adalah gambar yang dibuat dengan mengikuti aturan-aturan tertentu secara objektif. Aturan tersebut antara lain ukuran, skala, volume, bayangan, dan komposisi. Yang kelima ada gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas maksud dari cerita, berita maupun pesan. Contoh gambar ilustrasi, kartun, komik, vignette, karikatur, dan ilustrasi karya sastra. Hal yang harus diperhatikan dalam menyajikan tabel dan grafik akan dibawakan Zahra, kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi hal yang harus diperhatikan untuk dapat menafsirkan isi tabel dan grafik. Yang pertama, memahami judul tabel atau grafik. Yang kedua, mencermati bagian-bagian tabel atau grafik. Yang ketiga, membaca informasi di sekitar tabel atau grafik. Yang keempat, mengajukan pertanyaan tentang isi tabel dan grafik. Yang kelima, menafsirkan angka-angka atau data. Yang keenam, mengaitkan antar data dengan tabel atau grafik. Yang ketujuh, mengambil kesimpulan. Materi selanjutnya, tujuan pembuatan tabel, grafik, dan gambar. Untuk tujuan pembuatan tabel terbagi menjadi dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum memberikan informasi untuk penggunaan dan memberikan referensi umum, sedangkan tujuan khusus dapat memberikan banyak informasi secara ringkas dan mempermudah pembaca dalam memahami bacaan. Selanjutnya, tujuan pembuatan grafik. Untuk menunjukkan perbandingan informasi yang kualitatif dengan cepat dan sederhana. Data-data dalam bentuk uraian deskriptif dapat disederhanakan dengan menggunakan grafik. Dan yang terakhir, tujuan pembuatan gambar. Yang pertama, membantu visualisasi data. Yang kedua, membantu memperjelas informasi. Yang ketiga, memperjelas dan mempertajam deskripsi yang terbilang rumit. Dan yang terakhir, mempermudah pembaca untuk mengingat deskripsi. Baik, yang kelima, cara membaca tabel dan grafik akan dibawakan Reza. Kepada Reza dipersilahkan. Halo, saya Reza Septiani. Di sini saya akan menjelaskan cara membaca tabel dan juga cara membaca grafik. Pertama-tama saya akan menjelaskan cara membaca tabel. Cara atau langkah-langkah dalam membaca tabel yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membaca judul terlebih dahulu. Karena judul akan memberikan gambaran kepada pembaca terkait isi atau data yang dimuat dalam tabel. Yang kedua, membaca keterangan di bagian atas tabel dan di bagian sisi kiri tabel. Karena keterangan itu adalah kunci penjelasan mengenai data yang disajikan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan terkait informasi yang disajikan sebagai contoh berapa banyak, tahun berapa perkembangannya, dan menafsirkan angka-angka yang terdapat dalam tabel. Yang keempat, membaca tabel dengan tetap berfokus pada tujuan atau pencarian informasi yang ingin kita peroleh atau ingin kita ketahui. Cermati pula keterangan dalam setiap baris dan kolomnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara membaca grafik. Menurut Soedarso tahun 2001 ada 4 langkah membaca grafik, yaitu yang pertama, membaca judul grafik,
Yang kedua, membaca informasi yang ada dan isi grafik. Yang ketiga, mengubah judul dengan menjadikan sebuah pertanyaan. Yang keempat, baca grafik secara menyeluruh dan ingat tujuan dari grafik tersebut. Adapun cara atau langkah membaca grafik menurut Wahyuni tahun 2010 sebagai berikut. Yang pertama, perhatikan judul. Yang kedua, membaca informasi yang tertulis, biasanya berkenaan dengan jumlah, bulan, tahun, dan sebagainya. Yang ketiga, membaca keseluruhan isi adalah bagian terpenting. Itulah beberapa cara dalam membaca tabel dan grafik. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, yang keenam ada kelebihan dan kekurangan tabel, grafik dan gambar akan disampaikan oleh Sefira. Kepada Sefira dipersilahkan. Kelebihan dan kekurangan tabel. Kelebihan penyajian data dengan menggunakan tabel yaitu yang pertama, memudahkan dalam membandingkan antara satu komponen dan komponen yang lainnya. Yang kedua, memudahkan dalam membandingkan antara periode tertentu dan periode yang lainnya. Dan yang ketiga, data dapat disajikan secara akurat. Kekurangan penyajian data dengan menggunakan tabel yaitu yang pertama, tidak bisa menulis dengan lengkap karena tabel terbatas. Yang kedua, jika diminta visualisasi, terasa sulit untuk digambarkan. Dan yang ketiga, tidak menampilkan atau gambaran naik turun suatu nilai. Kelebihan dan kekurangan grafik. Kelebihan grafik. Penggunaan grafik untuk menyajikan data kuantitatif memiliki beberapa kelebihan atau manfaat, diantaranya yaitu yang pertama, menyajikan data informasi secara lebih komprehensif, padat, singkat, dan sederhana daripada apa yang dapat dicapai melalui uraian dengan bahasa. Yang kedua, menonjolkan sifat-sifat khas dari data dengan lebih jelas daripada apa yang dapat dicapai melalui uraian dengan bahasa. Yang ketiga, memberikan dasar penguraian data yang melampaui batas kemampuan dari uraian dengan bahasa. Kekurangan grafik. Kekurangannya yaitu sulit membedakan setengah atau 1/3 gambar atau grafik, atau jumlahnya tidak dapat diwakili dengan satu unit gambar, sehingga kegunaan grafik sangat terbatas. Selain itu, penyajian data dalam bentuk grafik kurang efisien tempat. Kelebihan dan kekurangan gambar. Kelebihan gambar yaitu yang pertama bersifat konkret. Gambar lebih realistis menggunakan pokok masalah dibandingkan dengan media verbal semata. Yang kedua, gambar dapat mengatasi batasan ruang dan waktu. Yang ketiga, media gambar dapat mengatasi keterbatasan pengamatan. Kelemahan media gambar yaitu yang pertama, gambar menekankan persepsi indera mata. Yang kedua, gambar berada yang terlalu kompleks, kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga, ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Hai, saya Razanul Septiani. Di sini saya akan menjelaskan materi unsur-unsur pembangunan apa saja yang ada pada tabel, grafik, dan juga gambar. Pertama-tama kita akan membahas unsur yang terdapat dalam tabel. Terdapat 5 unsur, yaitu yang pertama, baris atau deret, berupa bagian tabel yang mendatar horizontal dari kiri ke kanan. Tabel terdiri atas 2 baris. Baris yang pertama tidak dihitung karena merupakan judul kolom. Yang kedua, lajur atau kolom, merupakan bagian tabel yang tegak vertikal dari atas ke bawah. Tabel terdiri atas beberapa kolom, setiap kolom memiliki judul. Yang ketiga, garis pembatas merupakan bagian kolom yang digunakan untuk membatasi baris atau kolom agar lebih mudah dilihat dan dibaca. Yang keempat, kata-kata merupakan bagian tabel yang menjadi judul kolom atau pernyataan setiap baris. Yang kelima, bilangan merupakan bagian tabel yang menyatakan rincian data pada kolom atau baris. Selanjutnya kita akan membahas unsur-unsur yang terdapat dalam grafik. Terdapat 5 unsur dalam grafik, yaitu yang pertama, vertical axis, juga dikenal sebagai sumbu Y, adalah bagian vertikal dari grafik. Sumbu vertikal mengukur nilai dari kolom. Yang kedua adalah chart title, atau bisa disebut dengan judul, menggambarkan dengan jelas apa yang digambarkan dalam grafik. Yang ketiga adalah horizontal axis, atau yang dikenal sebagai sumbu X, adalah bagian horizontal dari grafik. Di sini, sumbu horizontal mengidentifikasi kategori pada grafik. Yang keempat adalah data series. Data series terdiri dari titik-titik data yang terkait dalam grafik seperti yang kita lihat dalam legenda. Kolom kuning mewakili penjualan bersih,
pada bulan Februari. Yang kelima adalah legenda, mengidentifikasi setiap serial data yang mewakili masing-masing warna grafik. Terakhir, kita akan membahas unsur-unsur dalam gambar. Unsur-unsur yang terdapat dalam gambar dibagi menjadi 7, yaitu pertama, titik, merupakan unsur yang paling mendasar dalam gambar. Kedua, garis, merupakan bentuk yang lebih panjang dari titik. Dibedakan beberapa bentuk yaitu garis lurus, melengkung, panjang, pendek, horizontal, vertikal, diagonal, putus-putus, dan lain-lain. Ketiga adalah bidang. Bidang terbentuk karena adanya pertautan antara garis yang membatasi suatu bentuk. Bidang memiliki dimensi panjang dan lebar. Bidang terdiri atas bidang biomorfosis, geometris, tak beraturan, serta bersudut. Yang keempat adalah bentuk. Bentuk merupakan wujud dari suatu gambar. Bentuk memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, membentuk volume atau isi. Pada umumnya dibedakan menjadi beraturan dan tidak beraturan. Contohnya bundar, kotak, ornamental, kubistika, atau silindris. Yang kelima, tekstur. Merupakan sifat suatu benda, contohnya kasar, halus, licin, mengkilap, dan lain-lain. Keenam adalah warna, merupakan pantulan cahaya terhadap benda yang memiliki pigmen tertentu. Dikelompokkan menjadi warna primer, sekunder, tersier, analogus, dan komplementer. Yang ketujuh adalah gelap terang, merupakan kesan yang diberikan pada tiap sudut objek yang terkesan mendalam atau kontras pada sebuah gambar. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ketentuan penyajian tabel dan grafik akan dipaparkan oleh Rensi. Kepada Rensi dipersilahkan. Ketentuan penyajian tabel. Ada judul tabel. Ditulis di tengah-tengah bagian paling atas, diberi nomor bila perlu, ditulis dengan huruf besar, singkat dan jelas, dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebaiknya setiap baris jangan ada perpisahan kata. Selanjutnya ada judul baris dan kolom. Ditulis singkat dan jelas, dapat ditulis dalam beberapa baris. Sebaiknya tidak lakukan pemisahan kata. Ketentuan penyajian grafik. Beberapa ketentuan dalam penyajian grafik. Yang pertama ada judul grafik, hendaknya ditulis dengan jelas, singkat, dan sederhana. Yang kedua, pemilihan bentuk grafik harus sesuai dengan data yang ada. Kalau terdapat dua bentuk, pilihan yang menarik. Yang ketiga, ada pembuatan grafik harus menarik. Kalau perlu diberi warna, diarsir atau titik. Pemberian warna yang terlalu banyak justru kurang menarik. Biasanya 2-4 warna saja. Dan yang terakhir adalah keterangan dapat dituliskan di bawah grafik asal tidak mengganggu keutuhan grafik. Baik, setelah penjelasan materi dari rekan-rekan saya, kesimpulan dari presentasi kami, dari materi paparan di atas dapat disimpulkan bahwa tabel adalah alat bantu visual yang berfungsi untuk menjelaskan suatu fakta atau informasi secara singkat, jelas, dan lebih menarik daripada hanya disajikan secara naratif atau menggunakan kata-kata. Sajian informasi yang menggunakan tabel lebih mudah dibaca, sehingga lebih mudah pula untuk disimpulkan. Grafik adalah gambaran data yang disajikan secara efektif berupa presentasi visual untuk memberi tanda, informasi, ilustrasi, atau hiburan, dan untuk menyampaikan ide yang kompleks secara mudah kepada pembaca. Dan gambar adalah sebuah perpaduan titik, garis, bidang, dan warna yang digunakan untuk mencitrakan sesuatu.